Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Morikan. Kita akan melanjutkan video pembuatan aplikasi MovieDB ini. Di video terakhir itu kita sudah berhasil eh, memparsing detail movie-nya dan kita sudah berhasil menampilkan log datanya di konsol. Tinggal data-data ini yang akan kita tampilkan di halaman detail movie yang sudah kita buat sebelumnya yang ini. Nah, di sini saya akan membuat widgetnya. Eh, yang pertama saya akan buat yaitu tampilan headernya atau app barnya yang ini. Ini akan saya buat di widget tersendiri karena nanti itu kodenya itu akan panjang. Ini akan saya buat satu kelas. Saya beri nama widget saya kasih underscore itu karena dia sifatnya private, cuman bisa digunakan di kelas ini aja. Namanya itu widget app bar. Oke, saya extend sliver app bar. Sliver app bar. Oke, karena di sini kita akan merender sliver, makanya saya extend sliver app bar. Terus selanjutnya itu saya akan atur backgroundnya dulu. Saya beri warna backgroundnya putih aja, white. Lalu untuk organ colornya juga saya atur, saya beri warna black. Ini kita hilangkan. Terus saya akan menggunakan yang namanya expand height ini saya setting tingginya 300. Lalu kalau kita save, kita lihat di sini kita belum bisa lihat. Kita tes komen aja dulu consumernya ini, atau kita cut aja, nanti kita pakai, kita panggil widget bar save. Kalau kita save di sini masih kosong. Oke, sip. Lalu saya akan membuat heading. Heading itu adalah tampilan yang sebelah sini. Heading itu widget, saya pakai widget circle avatar. Ini saya hapus. Lalu dalam circle avatar itu saya ubah background colornya menjadi putih karena nanti ada gambar. Oke, sebelum ini supaya jelas kita tambahkan aja dulu flexible space. Flexible space ini nanti mengambil tinggi dari expand height ini. Oke, di sini butuh widget, saya paste aja yang tadi saya copy di atas. Untuk lognya ini kita hapus aja dulu. Di sini membutuhkan widget. Nah, di sini saya cek kalau saya tampung dulu movie-nya di sini, final movie sama dengan provider movie. Karena movie-nya ini bisa null, maka di sini saya cek. Kalau movie-nya tidak sama dengan null, saya akan tampilkan widgetnya itu saya samakan aja seperti ini bentukannya. Kita modif aja ini, tidak perlu bikin dari nol. Jadi kalau kita cek kembali ke sini, di sini kita return item movie widget. Nah, di sini dia butuh movie. Oke, di sini di koma lalu sip.
Kalau dia nol, kita return aja kontainer kosong aja dulu. Contain. Oke, seperti ini. Ini kan movie, tapi movie-nya itu tipenya movie model, tapi yang kita punya itu adalah movie detail model. Jadi kita harus modif sedikit di sini. Kita tambahkan satu variabel baru, movie detail model. Tapi movie detail modelnya ini boleh null. Ini kita ubah movie detail. Ini movie detail, tapi dia itu boleh null. Lalu saya akan tampilkan di sini backdrop pad-nya. Tapi saya cek dulu. Kita cek kalau movie detailnya itu sama dengan nol. Tidak sama dengan nol, maka kita tampilkan movie detail backdrop. Tapi kalau ini dia karena dia nol, di sini kan kita sudah cek, berarti otomatis ini tidak nol. Jadi kita kasih aja tanda seru di sini. Jadi logikanya itu kita cek kalau movie detailnya itu ada, maka yang ditampilkan adalah movie detail. Tapi kalau kosong, yang ditampilkan adalah backdrop pad. Oke, seperti itu. Ini saya copy aja supaya cepat. Yang butuh itu ini lagi, tapi backdrop itu dirubah menjadi poster. Poster. Sip. Lalu yang butuh itu title, ini butuh, paste aja. Kita simpan dalam sini. Ini kita ubah menjadi title. Kita fix. Kalau kita save, oke, sip. Lalu yang butuh berikutnya adalah ini. Kita aja. Tadi itu vote count, dan kalau kita lihat itu ada vote average. Lalu untuk dalam sini kita paste lagi, kita ubah menjadi vote count. Sip. Yang terakhir, oke, tidak ada. Seperti ini. Jadi di dalam sini itu kita isi bukan movie tapi movie detail yang ini. Movie detail yang ini kita isikan aja dengan movie kita. Oke, di sini kita lihat. Ini juga boleh nol ya. Supaya dia tidak required. Di sini error. Kita kasih aja tanda seru seperti ini. Ini juga. Ini tidak bakalan nol karena kita sudah cek. Kecuali ini, kalau ininya nol berarti ininya tidak nol. Tapi kalau ininya tidak nol berarti ininya nol. Dan yang terakhir itu. Sip, sudah aman. Lalu di sini untuk backdropnya itu kita kasih infinity aja, sama seperti ini. Karena untuk hacknya ini akan terbatas nanti oleh hack yang ini. Tapi kalau untuk posternya itu kita beri hack 160 aja. Untuk 100 aja. Sip. Kalau kita save, kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Tapi di sini kan teman-teman lihat di sini ada gambar hitam. Coba kita tes yang lain. Coba yang ini. Nah, kalau loading teman-teman bisa lihat tidak muncul apa-apa. Jadi kita set kalau loading itu, ini kita komen dulu. Kita beri hack di sini double infinity, with double infinity.
Sip, oke. Harusnya kontainer karena saya akan memberikan color. Ini saya beri warna colors black 12. Nah, kalau loading itu nanti akan tampil seperti ini aja. Tes kembali. Sorry, ini kita on comment. Ini kita import. Sip. Jadi kalau kita pertama buka itu akan muncul ini, lalu ini posisi loading, lalu gambarnya. Jadi masalah di sini ada rounded. Rounded itu karena kita set defaultnya itu di sini 12. Tapi di sini kita buat aja satu variabel namanya rounded. Radius aja. Radiusnya itu kita kasih value default 12 seperti bawahnya ini, supaya widget yang sudah pakai ini tidak perlu kita apa-apakan lagi. Ini radius sip, tinggal di tempat yang kita akan modif di sini kita ubah radiusnya menjadi 0 supaya radiusnya hilang. Sip. Nah, teman-teman bisa lihat di sini itu tidak kelihatan apa-apa, jadi itu tadi gunanya saya akan mengatur shadingnya menggunakan circle avatar. Kalau teman-teman lihat di sini sudah warna biru kan. Nah, saya mau warnanya itu putih. Background colors black. White, maksudnya white. Terlalu mepet, saya akan bungkus menggunakan paddingnya cukup 8 aja sih, seperti itu. Lalu saya akan berikan child itu icon button, supaya bisa diklik. Ini karena ada konstan di sini, ikonnya itu adalah icon nama ikonnya raw active. Kita save, kita lihat tapi warnanya biru. Kita ubah aja warna foregroundnya di sini colors black. Oke, sudah berubah. Nah, di sini tapi ini kalau kita klik belum berfungsi. Jadi supaya berfungsi itu kita panggil karena fungsinya itu untuk kembali. Jadi kita panggil aja navigator pop konteks. Nah, di sini butuh konteks, jadi kita harus memasukkan konteks ke dalam aplikasi kita ini. Maksudnya ke dalam widget. Build konteks. Nanti kita masukkan melalui constructor. Nah, di sini itu kan ada konteks. Jadi kita ambil konteks dari parent widget yang ini. Konteks. Sip. Sudah aman. Kalau kita kembali sudah loading. Oke. Sudah aman, kita tes yang lain. Oke, sudah aman. Terus saya akan menambahkan leading action itu adalah untuk yang sebelah sini, tapi di sini dia berbentuk list karena bisa lebih dari satu. Untuk padding ini saya copy aja, ini saya paste, kalau saya save ini sudah muncul. Untuk compressnya itu saya hapus. Untuk logonya itu saya menggunakan public. Nah, ini nanti untuk kalau diklik itu saya akan gunakan ini untuk menampilkan ini tadi teman-teman,
Ada di sini namanya homepage ya gini. Untuk menampilkan homepage-nya ini di WebView. Jadi aplikasi kita ini nanti akan kita instalkan WebView. Oke, untuk tampilan sementaranya dulu seperti ini. Sip, saya akan bikin overview di bawah sini. Itu menggunakan sliver to box adapter. Jadi untuk widget ini sudah aman. Tes lagi. Oke, sudah aman. Jadi ini saya minimize saja. Saya bikin kelas baru lagi. Saya beri nama widget. Oke, summary aja. Kita extend sliver to box adapter. To box adapter. Sip. To box adapter ada childnya itu kita isi aja consumer seperti ini, karena kita akan mendengarkan provider kita yang detail ini. Terus di sini butuh builder, kita isi aja buildernya. Ini konteksnya kita tidak gunakan, kita ubah menjadi provider. Sip. Kalau kita save akan seperti itu. Tekan, lalu di sini kita bikin satu variabel movie, kita ambil dari provider movie. Karena movie-nya itu boleh kosong, maka di sini kita cek. Kalau movie tidak sama dengan 0, kita return widget yang akan kita tampilkan. Tapi kalau dia 0, kita return aja dulu kontainer aja dulu. Nanti kita perbarui lagi. Oke, lalu sekarang itu saya akan menampilkan kolom, karena nanti lebih dari satu baris. Kolomnya itu isinya ada teks. Teks ini nanti berisikan title, misal di sini release date, mana di sini ya, seperti ini. Misal ya akan muncul, belum muncul karena kita belum panggil di sini widget summary. Sip. Kalau kita save, kita lihat di sini sudah muncul kan ini, tapi di sini saya mau ada padding, jadi saya akan bungkus consumer ini menggunakan paddingnya itu 16. Sip. Oke, saya mau dia rata kiri, jadi di dalam kolom ini saya atur crossnya menjadi star. Lalu saya akan buat style tag style. Saya akan buat stylenya itu untuk size-nya font size 18, dan untuk font weight-nya itu kita buat bold. Font weight bold. Sip. Nah, akan seperti ini. Lalu di sini saya tambahkan satu row, karena saya akan menampilkan release date-nya. Di row itu ada children. Ini hapus const-nya di sini. Di sini yang saya tampilkan adalah icon. Karena saya akan tampilkan release date, maka saya tampilkan icons kalender. Mount round trip. Nah, itu sudah tampil. Untuk size-nya saya perbesar.
karena dia defaultnya itu 24, saya mau dia 30. Oke, seperti itu. Terus saya mau di sampingnya itu ada teksnya itu adalah dari movie release date to string. Error karena di sini ada constant shift. Nah, saya tidak mau ada 00 yang ini, jadi saya trim aja. Ini saya delete, maksudnya untuk patternnya itu di sini kalau kita lihat hanya ada spasi di tengah ini, jadi saya ambil spasinya itu, terus saya ambil yang first. Tidak ada last, ada maksudnya ada last itu mengambil yang belakang ini, ada first mengambil yang depan, saya ambil yang depan aja. Kalau saya save, oke, sudah hilang. Lalu di sini akan saya bikin lagi style. Untuk stylenya itu saya perbesar sedikit, text style. Oke, yang ini terus font size-nya itu 16 dan saya mau font stylenya itu italic. Kita save seperti itu, kita kasih jarak sedikit sini, pakai size box. Ini kita beri jarak width 8, terlalu jauh, 6 aja. Dari sini ke sini juga kita kasih size box, tapi height kita ganti menjadi width kita mengganti menjadi height. Oke, 6 di sini 8. Oh, terlalu oke, 8 aja, siap. Lalu ini kan boleh beda-beda terus. Saya mau di setiap widget ini ada size box jarak 16. Oke, seperti ini. Ini gunanya untuk kalau ada title baru lagi di bawahnya, misal genrenya, dia akan tampil di sini. Tapi karena ini kita pakai berulang-ulang, kita buat aja dia menjadi widget. Jadi widgetnya itu kita buat namanya itu section aja. Kita buat di dalam adapter ini. Kita buat aja widget. Nama widgetnya itu nama widgetnya apa ya? Konten aja ya. Kalau konten, terus dia return, kan dia returnnya itu kolom. Kita return kolom aja. Kolom. Di sini namanya konten children field. Oke, kita copy aja dari teks ini sampai di text box 16 ini. Misal dari sini saya copy, paste ke sini. Release date-nya ini bisa berubah-ubah, berarti kita bikin
block body seperti ini supaya kita bisa mengatur. Oke, di sini jangan pakai get. Kita Ctrl Z dulu. Oke, seperti ini. Di sini jangan menggunakan get karena kita akan membuat menjadi function supaya kita bisa memasukkan data ke dalam sini. Misal ini kan tipenya string, itu kita beri nama aja title, ini kita ganti menjadi title ship. Ini error karena ada konstan di situ. Terus widget ini itu kita cut aja ini karena nanti kontennya beda-beda, di sini row, nanti di sini beda, di sini beda. Jadi itunya kita bedakan aja. Kita butuh hanya template-nya ini ada title dan ada konten. Jadi di sini kita bikin lagi satu required widget body aja. Jadi di sini kita isi bodinya seperti itu. Cara gunanya itu kita tinggal panggil aja widgetnya konten, title-nya kita isikan, tulis. Bodinya kita isikan yang tadi saya copy seperti ini titik, ini koma, ini saya paste, saya cut maksud. Nah, kalau saya hapus ini, itu nanti hasilnya sama aja. Sampai di Nah, jadi sama aja kan? Tinggal kita cross-nya itu kita ganti. Oke, sudah sama seperti sebelumnya, jadi kita tidak perlu lagi buat title-nya ini, kita panggil aja ini kontennya, misal konten ini kita alt bawah. Untuk bodinya itu kan beda-beda, ini kita isi aja dulu kontainer, nanti kita ubah. Terus yang akan kita tampilkan berikutnya adalah genre-nya. Genres. Oke, untuk bodinya itu saya menggunakan wrap di sini. Wrap itu sejenis row, tapi dia kalau row kan kalau dia melebihi batas kontennya itu akan text overflow, kalau wrap itu otomatis akan ke bawah. Bedanya itu. Lalu untuk children-nya itu saya map aja dari movie, kan genre-nya ini itu bentuknya list, ada banyak genre di dalam, jadi saya map aja, saya return kan itu chip. Ini ada chip. Nah, chip ini butuh label, jadi labelnya itu widget teks aja di sini. Teks itu saya ambilkan ini genre, kita ubah aja menjadi genre. Datanya itu kita ambil dari genre name, tinggal kita ubah mapnya menjadi tulis. Kita lihat, oke, sudah muncul di sini. Kita kasih spasi mapnya. Ini di dalam prop ada spacing, kita beri 4 aja dulu, 6. Oke, sip. Kalau kita cek movie yang lain, kita lihat, nah sudah mantap. Lalu kita copy lagi kontennya,
Selanjutnya itu saya akan menampilkan overview-nya. Over V-nya V kecil. Lalu di sini kalau overview itu hanya teks aja kontennya, kita ambil dari movie. Overview tip, dia itu hanya seperti ini aja. Mungkin ini 16 terlalu jauh, coba kita oke 12 aja mungkin. Lalu saya akan menampilkan yang lain-lainnya itu dalam bentuk summary. Jadi ini saya copy lagi, di sini saya beri nama summary. Di sini saya gunakan tabel. Tabel. Karena ada banyak yang akan saya ini. Karena ada banyak yang saya tampilkan, jadi saya buat dulu menjadi kata tengah untuk kontennya nanti. Terus untuk kolom width-nya itu saya ubah untuk indeks 0-nya flag kolom width-nya itu saya ubah menjadi 1. Lalu untuk karena saya cuman buat 2 indeks, jadi saya bikin sampai 2 aja. Ini saya ubah menjadi 2. Save. Ini tidak masalah. Lalu selanjutnya itu saya akan menambahkan border. Ini double border. Lalu saya akan untuk colornya itu supaya tidak terlalu mencolok, saya menggunakan color 12. Saya mau kasihkan juga border radius. Border radius itu circular 8 aja. Sip. Lalu untuk tabelnya itu dia itu ada di children sini. Itu membutuhkan tabel row. Nah, tabel row ini ada children lagi yang untuk yang kalau saya isi 2 berarti yang atas itu masuk di indeks 1, yang kedua itu masuk di indeks 2, seperti itu. Di sini misal ada teks, saya kasih judul aja, misal saya akan tampilkan itu adult. Adult itu dewasa atau tidak. Filmnya bisa ditonton oleh anak-anak atau tidak. Ini adult. Misal yang kedua itu kontennya movie adult. Kan ini bentuknya boolean, jadi saya periksa kalau dia true saya tampilkan yes, kalau false saya tampilkan no. Oke, seperti itu. Ini saya Ctrl S. Tip seperti ini, itu bordernya tuh kita lihat tipis sekali. Coba kita tambah lagi satu tabel row untuk tampilkan polarity di sini. Polarity. Ini kita tampilkan aja. Ini karena double, saya bungkus ke dalam string kurung purawa lalu scholar. Polarity itu kayaknya dia terlalu mepet. Kita kasih padding misal di sini. Terus paddingnya 8, ini juga 8. Ini juga
kita save. Daripada kita buat berulang-ulang, nanti kita buat menjadi ratio label atau bisa digunakan ulang, maksudnya begitu. Kita bikin dia bisa di reuse atau digunakan kembali. Oke, adult post. Mungkin untuk title-nya ini stylenya itu style font style text stylenya itu untuk font wait, coba kita di 400, kita lihat apa bedanya. Enggak ada. Kalau di 600, 500 aja agak tuh. Oke, seperti itu. Kita bikin aja lagi tabel row ini karena kontennya beda-beda. Di sini kita bikin lagi satu kelas bukan kelas tapi widget, yaitu tabel konten. Kita bikin function, kita return tabel row yang tadi, yang mana yang ini. Jadi tabel row ini saya copy dulu, nanti saya hapus di bawah itu. Sip. Kalau kita lihat widget konten di sini bisa return di sini yang widget tabel row. Sip, seperti itu. Lalu untuk ini dia butuh tag dan ini juga butuh teks. Oke, ada title, ada subtitle, subtitle, title, konten. Title aja sama konten aja. Required string title dan required string konten. Sip. Ini saya kasih koma, jangan ya. Adultnya ini saya ganti menjadi title karena nanti bisa diisi. Fontsnya kita hilangkan, saya Ctrl save. Lalu di sini saya ubah menjadi konten. Sip. Jadi tabel konten ini kita tinggal panggil-panggil aja, sama seperti konten yang sudah kita buat sebelumnya. Kan ini panjang. Jadi misal di sini kita panggil tabel konten. Misal yang tadi kita isi popularity. Ini kontennya kita tinggal panggil movie. Isi dalam ini movie popularity. Kalau kita save, kita lihat itu untuk hasilnya itu sama, lebih simple lagi. Typo, saya copy, paste, P-nya besar. Lalu untuk ini adultnya juga saya copy, paste, ini ada koma. Lalu untuk kontennya itu ini saya cut aja, paste di ini, hapus saja. Oke, selanjutnya itu habis popularity adalah status. Kalau movie status, jangan lupa koma di sini. Ini koma. Kalau kita save di sini satu. Setelah status akan menampilkan budget.
ini integer, kita ubah aja ke dalam variabel. Sip. Setelah budget itu new, ini ubah jadi huruf besar. Lalu yang terakhir itu adalah tagline. Kita lihat aja di sini tagline. Ini kita copy aja supaya nah, sip, mantap sekali. Oke, tadi kalau kita tes lihat yang lain, misal ini. Lalu kita akan tambahkan fungsi untuk ke web view-nya. Dan untuk saya akan di modelnya itu saya akan menampilkan maksudnya di detailnya saya juga akan menampilkan ada di sini video. Jadi nanti untuk trailernya itu saya akan tampilkan, tapi mungkin di video selanjutnya. Untuk video ini mungkin sampai di sini aja dulu ya. Nanti di video selanjutnya itu saya akan tampilkan misal di kolom ini ada konten. Misal di sini ada trailer. Lalu trailer. Untuk trailer ini nanti itu saya akan ambil datanya dari video-video ini. Tapi itu membutuhkan banyak waktu. Untuk mempersingkat video ini sampai di sini aja dulu. Ini juga nanti mengikuti video selanjutnya. Kita cek lagi yang lain. Oke, mantap. Seperti biasa, kita push lagi git commit min m. Yang tadi itu kita update page style. Sip, kita push di min u origin. Oke, sudah terpush. Kalau kita cek di sini itu harusnya ini sudah update detail movie. Kita cek aja langsung di page. Ups. Oke, mantap. Sip, kita akan melanjutkan di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.